Kabar buruk buat kalian semua nasabah pinjaman online. Mending segera cek deh identitas kalian saat melakukan pengajuan pinjaman di pinjol legal ataupun di pinjaman online. Karena kalau kalian menggunakan kondar tidak aktif, atau kalau kalian menggunakan data palsu ya kan, itu bisa kena pasal 263 KUHP. Nah, ini itu pasal tentang pemalsuan surat atau tentang pemalsuan identitas. Nah, lalu apakah kalau kita memasukkan nomor HP palsu, alamat kerja palsu, itu kita bisa dipidana dengan pasal tersebut? Tapi sebelum pembahasannya, buat kamu nih yang bergabung ke grup WA Kang Kalba ya, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Di grup WA Kang Kalba ini kamu bisa dengan nasabah yang lain. Karena di sana ada ratusan bahkan ribuan nasabah yang Kalba terbaik di pinjol legal. Dan kamu juga bisa dengan saya, bisa jasa. Saya akan respon kalau saya tidak sibuk. Kalau saya sibuk, saya selalu respon, tapi pasti saya respon ya. Dan perlu diingat juga nih, grup WA Kang Kalba itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa juga sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini. Kamu komen seperti ini, 738 Trihaba. Nah, kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan ACC. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Apakah benar kalau kita memasukkan kondar kita atau identitas kita tidak sesuai ya, seperti pekerjaan, alamat rumah, kita bisa kena pasal 263 KUHP, yaitu pasal pemalsuan identitas atau pasal pemalsuan surat identitas. Simak saja video ini. Seperti biasa, saya tidak akan berlama-lama, saya tidak akan bertele-tele. Sebenarnya ini bisa dibilang wajib, tidak wajib kamu mengetahui tentang hal ini ya. Apalagi kalau kamu itu yang memasukkan kondar palsu atau misalnya identitas palsu ya. Seperti identitas pekerjaan atau yang lainnya kamu palsui, nah kamu harus tahu ini. Apakah benar kita bisa kena pasal 263 KUHP dan kita bisa dipidana? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Ya emang ada pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat identitas. Saat kita melakukan misalnya mengajukan pinjaman di pinjol legal atau di pinjaman online. Nah jawabannya kenapa kok nggak bisa dipidanakan? Yang nggak bisa dipidanakan karena dalam surat tersebut ya, atau di pasal tersebut itu dijelaskan. Bukan pemalsuan seperti kondar, identitas tempat kerja, bukan seperti itu. Tapi lebih tepatnya kamu menggunakan identitas orang lain ya. Kamu menggunakan surat palsu. Yang dimaksud surat palsu itu identitas orang lain. Misalnya kamu yang melakukan pinjaman, tapi kamu menggunakan identitas orang lain. Orang yang tidak kamu tahu, entah itu dapat dari sosmed, ataupun kamu dapat dari mana identitas orang tersebut. Nah, kalau seperti itu, kamu bisa kena pasal 263 KUHP tadi, yaitu pasal pemalsuan surat identitas. Jadi buat kamu nih yang nomor kondarnya palsu atau alamat kerja palsu ya, kamu nggak perlu panik ya. Karena melihat intro di awal tadi, saya bilang seperti itu. Itu cuma bikin kalian penasaran aja, supaya kalian simak baik-baik videonya dan paham apa yang saya sampaikan. Tadi sekali lagi, buat kalian yang menggunakan kondar palsu atau alamat kerja palsu ya, seperti identitas dan lainnya, kalian tidak akan bisa dibawa ke jalur pidana, tidak akan kena pasal 263 KUHP, karena itu khusus pemalsuan surat identitas. Kita menggunakan identitas orang lain, bukan seperti yang di awal saya bilang tadi. Oke, jadi mungkin saja, saya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalian juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like videonya dan subscribe channel ini. Karena di channel ini saya akan memberikan edukasi-edukasi tentang dunia perpinjolan. Sekarang nggak mau tahu kan, kalau desa pinjol ngancam ke kamu seperti itu, kamu nggak usah takut karena sudah tahu tentang pasalnya. Oke, saya Kang Kalbai, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.